Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah malam Tahun Baru atau malam Imlek. Sebagai malam yang menggembirakan, ternyata kita mempunyai budaya yang sama dengan bangsa Tiongkok. Mereka juga menghormati malam sebelum Tahun Baru terjadi. Tahun barunya masih besok, tetapi mereka merayakan antisipasinya pada malam hari seperti sekarang ini. Budaya Katolik juga begitu, malam Natal, malam Paskah, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, budaya Tionghoa sangat erat dengan budaya kemakmuran. Orang-orang yang makmur, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai harta banyak dianggap sebagai orang-orang yang hoki, orang-orang yang beruntung di dunia ini. Maka hampir semua orang-orang Tionghoa mempunyai keyakinan yang sama mengenai hal beruntung ini. Kita selalu berbicara mengenai bagaimana peruntungan itu bisa didapatkan. Misalnya melalui letak rumah, letak kamar, dan seterusnya yang sering disebut Feng Shui. Itu juga berkaitan dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan keselamatan. Baju merah juga dianggap sebagai penolak bala atau penolak iblis karena iblis takut sekali dengan warna merah. Warna emas melambangkan kekayaan dan lain sebagainya. Orang-orang boleh menyapu tetapi tidak boleh menyapu atau membersihkan rumah pada masa Imlek. Karena apa? Ya, karena takut hartanya kelepas atau terbuang. Hal-hal seperti ini kita pahami dan masih banyak lagi. Barangkali saya adalah seorang keturunan yang tidak mengikuti atau sangat miskin informasi mengenai hal ini. Tetapi sekurang-kurangnya dalam penghayatan kita masing-masing atau dalam penghayatan saya misalnya, saya merasa bahwa sebagai seorang biarawan justru bukan itu yang dicari. Meskipun harus dipahami bahwa di dunia ini semua butuh uang, semua harus makmur, harus sejahtera dulu baru bisa bahagia. Pewartaan seperti ini penting bagi kita, supaya seorang yang sudah mengimani Kristus mempunyai cara hidup yang berbeda. Merayakan Imlek tentu saja harus dengan kegembiraan dan sukacita, tidak berdosa. Banyak simbol-simbol yang kita gunakan, seperti saat ini saya menggunakan kasula berwarna emas, tentu saja untuk mengikuti salah satu dari simbol tadi. Tetapi pasti artinya adalah pesta dalam kasanah gereja Katolik. Atau bunga-bunga yang berwarna merah dan seterusnya, warna putih juga biasanya melambangkan kebersihan hati. Bapak, Ibu yang terkasih, dalam tahun kelinci air ini, jangan bertanya kepada saya mengapa kelinci air, saya juga nggak ngerti. Tetapi paling tidak dalam setiap tahun baru orang berharap yang sama, berharap kemakmuran. Tetapi kita sebagai seorang Katolik, marilah kita berharap juga supaya Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini dan seterusnya. Supaya Tuhan memberkati kita, yang pertama dengan kerukunan, dengan cinta kasih, dan yang kedua memang dengan kesejahteraan dan damai. Dalam kasanah budaya Katolik juga disebutkan adanya shalom atau juga salam shalom, ya. Shalom artinya damai, sejahtera. Semua orang membutuhkan kesejahteraan, kita juga sama. Jadi kalau saat ini Anda sedang merayakan Imlek, jangan lupa bahwa perayaan itu adalah perayaan iman juga. Saya menempatkan patung Yesus di sini supaya kita tahu baru saja kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Dia. Maka kita sampai saat ini juga tetap merayakan dalam suasana Imlek, mengingat bahwa Tuhan Yesus tetap ada di hati kita. Kita sama sekali tidak kehilangan iman hanya dengan merayakan tradisi budaya ini. Jangan khawatir, perayaan ini sama sekali tidak menghalangi
budaya Katolik kita. Perayaan ini akan menjadi rasa syukur yang akan menjadi tambahan alasan buat kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yang tidak boleh itu adalah kalau ada ritual-ritual agama. Kalau itu ya kita untuk menghormati mereka yang masih beragama Konghucu atau Buddha dan Tao misalnya, ya kita tidak apa-apa mereka mempercayai itu ya. Tetapi sebagai seorang Katolik kita harus tahu batas apa yang masih bisa kita rayakan bersama. Misalnya penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada yang lebih tua, penghormatan kepada sesama, bahkan penghormatan kepada siapapun juga. Hal itu tentu amat sangat baik. Budaya Chinese atau budaya Cina ini mempengaruhi seluruh kawasan Asia. Budaya ini sudah dikenal di seluruh dunia juga. Bahkan di Indonesia budaya ini sangat kental ya, dengan penghormatan yang khas antara anak kepada orang tuanya atau yang lebih muda kepada yang lebih tua dan seterusnya. Kita tetap akan mengembangkan hal ini. Kita tetap akan meneruskan tradisi ini. Apa yang sudah baik kita lanjutkan. Dan kita juga dilindungi oleh Tuhan sepanjang tahun ini berkat doa-doa kita. Kita juga masih mendoakan arwah saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan. Mereka tentu saja sudah merayakannya di surga. Mereka tidak membutuhkan tahun baru, tetapi hidup mereka sudah baru. Maka kita mendoakan supaya mereka segera masuk surga dan hidup mereka sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita melanjutkan hidup kita. Marilah kita percaya penuh bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kita. Buanglah segala ramalan-ramalan yang tidak berguna. Buanglah segala sesuatu yang ada di majalah-majalah yang meramalkan nasib kita. Nasib kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melepaskan kita dari cinta kasih Tuhan. Optimis adalah salah satu cara atau jalan yang terbaik. Dan iman serta cinta itulah yang akan mengisi optimisme kita supaya di tahun ini kita tetap menjadi orang-orang baik. Di tahun ini kita tetap menjadi orang-orang yang manis, orang-orang yang berbuat baik kepada sesama. Karena hanya dengan berbuat baiklah semua itu, berkat itu akan ditambah-tambahkan kepada kita. Kita tidak ingin menjadi kaya hanya dengan memberi, tetapi dengan sendirinya Tuhan tahu Dia tidak pernah salah memberikan rezeki kepada orang-orang yang murah hatinya. Semoga di sela-sela masa Imlek ini kita juga masih mengingat saudara-saudari kita yang masih berkekurangan. Karena waktunya masih 15 hari dari sekarang, misalnya dalam 15 hari itu kita mau mengadakan charity plan atau rencana untuk memberikan sumbangan atau kunjungan ke panti-panti dan seterusnya, itu bahkan sangat baik dan sangat Imlek. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Allah kehidupan. Engkau adalah Allah pencipta kami, pencipta alam semesta, Allah penyayang, Allah pemelihara, Allah tujuan hidup kami. Berkati kami yang telah menjalani masa-masa di tahun ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Semoga tahun yang akan datang menjadi tahun yang semakin baik, semakin menunjukkan bahwa Engkau Allah yang berbelas kasih, mengasihi dan mencintai kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berikanlah kemakmuran kepada siapa saja, terutama mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Semoga kami menjadi orang-orang yang pertama memperhatikan mereka, orang-orang yang pertama berbelas kasih, orang-orang pertama yang mau berbagi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para arwah yang kami doakan di dalam hati kami.